Halo teman-teman, selamat datang di channel MDSL yang membahas soal kerusakan handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemula teknisi. Ini hari ini saya dapat servisan Oppo A7 ya teman-teman ya. Ini Oppo A7 ini ya, saya cuman nerima dalam kondisi seperti ini teman-teman. Jadi Oppo A7 ini, pemilik handphone ini minusnya bilang katanya LCD-nya. Nah, LCD-nya ini sudah sudah diganti sendiri ya. Jadi pemilik handphone ini beli sendiri dan pasang sendiri itu. Nah, seperti ini. Jadi dia bongkar pasang sendiri ya, sidik jari ini, nah putus ya teman-teman ya. Nah, inilah gara-gara ceroboh mungkin ya, bongkarnya pengen pasang sendiri. Nah, ini satu, sidik jarinya putus, keduanya, dan baterai pun ini baru ya, dia beli baru juga, dia pasang sendiri dan beli baru juga. Nah, ini baru ya baterainya ya. Nah, baterainya baru. Nah, yang fatal apa teman-teman, dia beli sendiri LCD-nya dan pasang sendiri. Nah, LCD ini ternyata jalur lampunya, fleksibelnya putus teman-teman ya, putus. Ini sekedar info aja. Nah, putus. Ini dia, kelihatan ya teman-teman ya. Ini dia ya, putus. Nah, ini putus nih. Oh, nggak fokus ya. Oh, kita bikin fokus. Nah, ini enggak. Nah, ini putus ya, putus, hanya tersisa sedikit ya, putus, hanya tersisa sedikit. Ini yang banyak, ini sebelah sini yang mau ke fleksibel mesin. Nah, ini hanya tersisa sedikit teman-teman. Nah, ini, nah jadi pemilik handphone datang ke sini, saya suruh menjempernya ya. Nah, sekarang saya membahas, sebentar kita bahas dulu. Jadi si pemilik handphone ini masang LCD-nya ya. Pada saat masang LCD nggak langsung dilem teman-teman ya, nggak langsung dilem. Nah, jadi si fleksibel lampu ini terjepit di bodi HP ya, di frame HP-nya. Jadi pada saat waktu diginiin terjepit. Nah, si pemilik handphone hanya dilem memakai stiker ini teman-teman. Nah, ini stiker ya, hanya ditempelin stiker. Nah, seperti ini. Nah, inilah risiko kalau kita masang LCD sendiri gitu. Jadi risiko tanggung sendiri ya. Nah, sekarang pemilik handphone saya disuruh untuk menjempernya, jemper bagian lampu ini. Nah, cuman si pemilik handphone kan tahu harga LCD berapa ya, ya kan. Kalau saya jemper ini lampunya, kalau saya jemper lampunya ini, saya pasang harga 50.000 plus pasang LCD plus bongkar lagi plus ngerapin. Nah, kira-kira si pemilik handphone ini terima nggak? Soalnya harga LCD ini di online dia bilang hanya 110 ya. Kalau saya tarif harga 50.000, yang ada nanti dia pasti bilang begini, lebih baik ganti lagi yang baru ya kan gitu.
yang ada ujung-ujungnya kita yang sakit hati. Nah, dia tidak menghargai jasa servisnya nanti. Jadi intinya biarlah si pemilik handphone ini suruh beli lagi LCD yang baru ya. Karena pemilik handphone ini sudah tahu harga LCD-nya, jadi suruh beli lagi aja, nanti biar saya yang masang gitu. Kalau memang disuruh pasang, jasa pasang saya mau itu. Intinya saya nggak mau ngejemper ini karena tersisa yang putus ini hanya sedikit teman-teman ya. Nih hanya sedikit tersisa tuh, yang bawah ya, bukan yang atas, yang bawah ya. Nah tuh yang bawah ya. Nah jadi kalau mau ngejemper saya harus membuka lapisan LCD ini. Buka berapa lapis, mungkin dua lapis saya buka ya. Berhubung ini LCD paling KW, paling jelek ya, nanti yang ada di sini kaca fleksibel yang ini takutnya pecah teman-teman. Nah kalau udah pecah berarti resikonya di saya ya. Alangkah baiknya, lebih baik kita cancel, kita kembalikan aja, suruh beli lagi aja LCD yang baru gitu. Bukannya saya nggak mau saya ngejemper, cuman ini kayaknya ringkih banget bagian bawah ini loh. Bagian bawah ini ada kaca tilamnya ya, kaca apa tahulah, saya nggak tahu. Soalnya saya sudah pernah mengalami terjadi itu, seperti itu, kejadian seperti itu. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen pasang LCD, kalau memang belum ada lemnya, lem LCD nya belum ada, alangkah baiknya teman-teman dikasih karet aja ya, kasih karet bagian atas ya seperti ini. Nah, bagian bawah karet seperti ini contoh, jadi sisain aja agar bisa handphone bisa dipakai sementara ya, sementara lemnya belum ada gitu. Karena lem seperti ini juga kan harganya murah ya, enggak semua toko adanya di toko servis aja ya. Jadi ini kalau di online murah ya, kalau dibeli di toko biasanya toko saya sering beli 10.000 gitu, kepake 5 kali bisa 6 kali. Jadi intinya kalau belum ada lem, dikaret aja bagian atas sama bagian bawah agar si LCD ini tidak menjeplak seperti ini gitu. Ini kan udah terlihat ya, belum ada bekas lem-leman ya. Nah, belum ada bekas lem-leman ya kan. Jadi belum sempat dilem, belum sempat dipakai, LCD-nya sudah terputus gitu. Jadi kalau buat teman-teman, kalau belum semuanya siap spare partnya atau bahan-bahannya, alangkah baiknya ditunda dulu teman-teman ya. Kalau pengen belajar pasang sendiri ya nggak apa-apa sih, pasang LCD sendiri ya. Ya ibaratnya handphone pribadi kita sendiri kok, bukan milik orang kan gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah, kurang jelas, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.